Pernah nggak kalian ngerasa bosan main game yang itu aja? Capek grinding, capek ngereng, kalah terus di game tembak-tembakan. Ya, pokoknya kalah di semua game mainstream lah ya. Hey, relax. I will give you information. Kalian mau game yang relax, santai, nggak ngebosenin, dan tentu aja nggak mainstream lah ya. Gue bakal kasih kalian tuh beberapa list game yang bisa dibilang seru dimainin, nyaman, dan bisa dimain di HP juga karena udah ada sistem emulator. Oke, langsung aja ke listnya. Untuk yang pertama adalah Legend of Legaia, game RPG yang bisa dibilang saingan dari Final Fantasy series. Game ini sendiri rilis pada tahun 98, beda 1 tahun sama game FF7 yang rilis pada tahun 97. Ya, walaupun dari sinematiknya lebih bagusan FF7, tapi game ini tuh kayak membawa nuansa baru di genre RPG, yaitu dengan battle system yang agak unik, dengan sistem combo yang kompleks dan lebih seru daripada FF7 pada waktu itu. Ngomongin tentang battle systemnya yang unik, battle system di game ini tuh lebih ke kayak combo ya. Jadi kalian tuh harus bisa ngatur combo yang tepat agar kalian dapat attack plus atau bisa dibilang tambahan damage dari combo tersebut. Sistem ini lebih unik daripada yang dipakai sama FF7 pada waktu itu. Karena ya FF7 cuma ngandelin weapon, magic, dan level up. Sedangkan di game ini kalian walaupun levelnya kecil, tapi kalau kalian dapat combo yang konkret atau bisa dibilang combo yang tepat, kalian bakal dapat itu yang namanya buff damage. Jadi damage kalian pasti bakal sakit. Kalau kita ngomongin karakternya sendiri pun, karakter di game ini juga nggak terlalu banyak ya. Tapi setiap karakter punya spesialnya masing-masing, yaitu elemennya. Karakter pertama ada Van, sang pengendali api. Karakter yang kedua ada Gala, sang pengendali listrik. Karakter yang ketiga ada cewek bernama Noah, sang pengendali angin. Inilah karakter-karakter yang bisa kalian mainkan di game Legend of Legaia kali ini. Walaupun game ini udah lama rilisnya ya, 98, tapi game ini masih worth it kok buat kalian mainkan sekarang. Karena game ini tuh bisa dibilang banyak plot twist-nya, seru juga dimainin karena berbeda daripada RPG lainnya. Dan nuansa nyaman ketika kalian main karena ada soundtracknya mereka tuh yang emang calming banget buat relax, enjoy gitu kan. Dan juga cutscene-nya juga lumayan seru walaupun agak jadul gitu kan. Tapi game ini bisa memberikan nuansa berbeda di game RPG. Walaupun kalau kalian main sekarang tuh pasti bakal beda banget, seriusan. Coba aja game ini dan gue yakin kalian pasti bakal puas. Next game kali ini yaitu KKND, game dengan genre RTS, yaitu real time strategi. Game ini bisa dibilang game favorit gue ketika gue main di PS1. Karena ya jarang-jarang sih ya ada game RTS yang bagus banget di PS1. Dan menurut gue cuma game ini aja yang paling bagus waktu itu sih ya. Game dengan nuansa science fiction, atau bisa dibilang udah zamannya modern gitu lah ya. Dimana di game itu kalian disuguhi ya game RTS dengan taktikal seperti StarCraft, kalau kalian tahu StarCraft. Tapi ketika itu StarCraft masih belum ada yang bagus harusnya, jadi gue lebih suka main game ini. Dan game ini ya nggak susah-susah banget sih ya, karena battle systemnya simple. Kalian cuma cari resource buat beli pasukan, dan ada 3 ras yang bisa dibilang tuh balance banget. Ada ras manusia, ada ras mutan, dan ada ras robot, dimana setiap ras tuh punya kelebihannya masing-masing dan kekurangannya masing-masing. Contohnya sendiri tuh kayak ras manusia.
ras manusia tuh bisa dibilang kayak ras dengan human resource paling murah. Jadi kalian tuh bisa nge-spam pasukan kalian sebanyak mungkin. Sedangkan ras mutan tuh ras dengan damage paling tinggi. Jadi walaupun pasukan kalian tuh sedikit, kalian bisa ngehancurin populasi manusia yang banyak banget itu. Dan juga ada ras robot. Nah, ras robot ini paling unik sih dia sih, karena dia tuh agak imba. Karena defense-nya yang tinggi, mobilitasnya yang kenceng, dan bisa dibilang resource juga lumayan murah. Kalau gua sendiri sih lebih suka mutan, karena mereka damage-nya gede. Dan gameplay gua itu orangnya agak barbar ya, jadi gua suka banget ketika pasukan gua sedikit tapi damage-nya gede banget dan bisa ngeratain pasukan musuh. Mungkin kalian punya gameplay yang berbeda, ya pilih aja ras yang menurut kalian tuh menarik dan gameplaynya pas buat kalian. Langsung aja download gamenya dan mainkan di HP kalian. Game yang ketiga yaitu Front Mission. Game dengan genre RTS yang seru banget. Karena game ini tuh kompleks banget, seriusan kompleksnya. Karena di game ini kalian tuh bisa ngebuat mecha kalian sendiri, robot kalian sendiri. Kalian bisa bikin dia itu kayak tipikal DPS, kalian bisa bikin dia itu support gitu. Pokoknya sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Game ini juga bisa dibilang game yang seru banget sih, karena story-nya yang menarik, karena banyak plot twist-nya. Bahkan ada misi yang sampai ke Indonesia. Bayangin, jarang-jarang banget ada game PS1 yang ada background Indonesianya, sedangkan di game itu ada. Di Front Mission juga banyak banget pilihan senjata yang bisa kalian pilih. Ada sniper, ada SMG, ada rifle, dan ada juga misil. Ya pokoknya kalian mau robot kayak gimana pun ada kayak di sini. Di Front Mission yang ini, terutama series di PS1 sih, emang gimana ya gue ngomongnya ya, gambarnya mungkin gak se-advance yang PS2, karena ada juga Front Mission yang seri PS2 tuh gambarnya gokil banget, seriusan gila, the best lah itu. Dan kenapa gue suka Front Mission, karena Front Mission tuh nyuguhin sesuatu yang kompleks, karena setiap anggota tubuh dari robot ini tuh ada HP-nya, ada health point-nya. Jadi kalau misalnya kalian tuh hancurin tangan mereka bakal hancur dan itu berefek pada musuhnya itu sendiri gitu. Jadi mereka bakal miss nembak kalian, atau misalnya kalian tuh hancurin badannya, mereka tuh bakal kayak armor down dan lain-lain. Kalau kita ngomongin game ini masih worth it apa enggak buat dimainin sekarang sih, gue ngomongnya game ini worth it karena game ini seru dan kompleks. Apalagi buat kalian yang suka mecha gitu ya, gue saranin lu download sekarang dan main sekarang aja. Seriusan, main sekarang. Game yang keempat yaitu Bisi Basi Spesial. Siapa sih yang gak suka sama game yang cuma have fun doang sama teman kalian? Game ini sih cocok buat kalian ketika kalian tuh lagi ya gathering sama teman kalian di rumah, chillin gitu. Karena di game ini sendiri itu isinya cuma mini game, seriusan. Dan banyak banget game-game yang bisa kalian mainkan sama teman kalian. Ini game sih favorit banget dulu waktu di rental PS kalau nggak salah, sampai hancur stick mereka tuh gara-gara game ini. Dan ya gimana ya, karena game ini tuh seru gitu. Dan kalian nggak bakal bosen karena ada lebih dari 50 mini game yang bisa kalian mainkan sama teman-teman kalian. Dan gamenya nggak mainstream, seriusan lucu banget. Ada yang balapan kuda pakai roket, ada yang lomba makan kayak permen karet gitu. Pokoknya ini game lucu banget, dan ya ini game cuma dibikin buat have fun aja buat teman kalian, buat ketika kalian tuh lagi chillin sama teman kalian. Ya walaupun gamenya agak kompetitif dan kadang-kadang kalian bakal nyalahin stick PS kalian, ini game masih worth it kok dimainin, seriusan. Dan gue juga kadang-kadang waktu gue habis pulang kerja gitu kan, ketika gue capek, gue pasti main game ini buat have fun, karena game ini seru banget.
Gue gak bakal bisa lupa ketika gue naik kuda, tiba-tiba di kuda itu ada roket, anjing, serius. Ya pokoknya ini game emang pure buat have fun dan patut dicoba, seriusan. Coba aja ketika kalian tuh lagi capek gitu kan, kalah main rank gitu kan, kalah Apex gitu kan, kalian coba main game ini buat seru-seruan aja, buat ya menghilangkan stres sih, lebih cocoknya sih ya. Dan ya cuma itu aja sih kalau di game ini ya, karena cuma pure buat have fun dan nggak ada storynya sama sekali. Enjoy lah ya, silahkan nikmatin game ya. Next ada Team Buddies, game yang karakternya mirip banget sama karakter dari game Fall Guy. Game ini sih bisa dibilang game perang-perangan yang imut banget ya, karena karakternya unyu-unyu tapi mereka tuh saling bunuh gitu ya. Di game ini sih nggak terlalu susah ya, karena kalian cuma disuruh ngumpulin kotak dan ditata and jadi weapon. Simple banget di gamenya dan asik buat dimainin sama temen sih ya, karena di game ini kalian tuh bisa multiplayer. Dan kalau misalnya kalian bosan main di multiplayer, di game juga ngasih story mode ya, story mode. Tapi ya nggak beda jauh lah ya story modenya, dan nggak susah-susah juga gitu. Karena di game ini simple sih, kalian ya cuma ngebunuh ngumpulin kotak, udah beres gitu aja, nggak ada yang susah-susah gitu ya. Kalau kita ngomongin weapon apa aja yang bisa kalian dapatkan di game ini sih banyak sih ya. Ada kayak shotgun, terus machine gun, ada juga tank. Terusan tank di sini ada tanknya juga. Dan kayaknya yang paling gigi itu pesawat ya, ada pesawat juga. Dan di game itu emang kayak rivalitas tuh nomor 1, karena kalian bisa curi kotak dari musuh kalian, dari markas musuh kalian, dan kalian bawa ke markas kalian buat dijadiin weapon gitu. Ya nggak ada lagi sih yang bisa gua tarangin dari game ini, karena game ini ya cuma kayak gitu aja gitu. Kalian cuma bisa ngebunuh dan selesai misi, beres, is done. Jadi simple aja ya game ya. Jadi buat kalian yang suka game tawuran nih ya, game tawuran gak tuh, ya mungkin kalian cocok sama game ini, karena di game ini tuh emang kuncinya tawuran is the best gitu kan. Kalian bikin senjata, kalian perang, kalian matiin musuhnya, and is done gitu. Next game dari genre horror, yaitu Parasite Eve. Game ini sih bisa dibilang saingan dari RE di PS1. Game ini tuh gimana ya gue bilang ya, horror anjing, seriusan. Karena banyak banget jump scare di game ini. Ya walaupun dia kalah pamor sama Resident Evil ya, tapi game ini tuh ngebawa nuansa baru di genre horror, apalagi shooting horror di PS1. Karena dengan ya bisa dibilang battle sistemnya beda sih sama RE waktu itu. Walaupun angle kameranya sama ya, tapi dia punya battle system yang emang unik di game ini. Dan yang paling kampret di game itu emang banyak banget yang namanya jump scare. Jadi gua saranin kalian tuh buat hati-hati aja kalau misalnya kalian main game ini. Gua nggak saranin kalian main game ini di malam hari sih, seriusan. Karena yang namanya spot jantung tuh di mana-mana ada. Kenapa gue bilang battle systemnya game itu agak unik? Karena nih game tuh walaupun dia seriesnya shooting game ya, apalagi horror gitu ya, tapi dia ngepake elemen RPG. Jadi ada kayak turun gitu loh. Kalian harus ngumpulin action apa gitu buat kalian tuh baru bisa ngelawan musuhnya gitu. Dan kalau dibilang unik sih pasti unik, karena jarang banget game shooting yang pakai elemen RPG, apalagi game horror gitu kan, pasti jarang banget, seriusan. Dan kenapa gue suka game ini, kenapa gue masukin ke urutan terakhir, karena game ini tuh satu, plot twistnya banyak, kedua horornya dapet, ketiga jump scare-nya ngalah-ngalahin RE pada waktu itu. Jadi kalau misalnya kalian tuh suka game horror apalagi yang banyak jump scare-nya, ya mungkin kalian harus coba game ini sih. Tapi ingat ya, jump scare-nya banyak. Duar. Nah tadi itu adalah list-list game yang
menurut gua masih enak lah ya dimainin walaupun mereka itu underrated. Dan ya seru banget sih game yang tadi. Gue juga udah main lebih dari 2 kali kebanyakan dari game-game itu. Dan menurut gue is worth it sih. Is fucking worth it. So bagi kalian tuh yang mau main, langsung aja download gamenya di Google udah banyak. Apalagi emulatornya udah beberapa series kalau nggak salah PCX itu kan. Dan kalau misalnya kalian tuh punya kayak list lah ya, atau udah punya game PS1 yang menurut kalian tuh asik, terus aja di komentar gitu kan, barangkali mau gue bahas bagaimana gitu kan, terserah kalian lah. Pokoknya ya gitu dulu ya dari gue ya. Terima kasih sebelumnya, dan sorry juga kalau misalnya gue kemarin jarang upload karena ada kayak kesibukan dikit lah ya. Oke, thank you semuanya, jangan lupa subscribe, komen, dan juga like. Kalau misalnya kalian mau gue ngebahas apa, silakan bahas gak tuh anjir. Silakan tulis di komen aja, pasti gue bakal bahas, berusaha lah ya pokoknya. Gue bakal usahain bahas itu. Dan thank you semua, see you next time, adios amigos.